Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah menyerahkan hasil pemeriksaan kesehatan dan penelitian administrasi syarat calon gubernur wakil gubernur kepada tim masing-masing bakal pasangan calon. Seperti diketahui dari hasil pemeriksaan kesehatan di RSUP Dr. Karyadi, Kota Semarang, Jawa Tengah pada 29 Agustus 2024 lalu dengan total 20 item pemeriksaan menyeluruh. Keempat bakal calon dinyatakan mampu menjalankan tugas sebagai gubernur dan wakil gubernur. Sementara dari hasil verifikasi faktual syarat administrasi dari 16 item dokumen wajib dan 19 item dokumen khusus yang harus dipenuhi oleh bakal pasangan calon, diketahui Ahmad Lutfi masih kurang 5 dokumen, Taj Yassin Maimun 6 dokumen. Sementara Andika Perkasa kurang 13 dokumen dan Hendrar Prihadi masih kurang 4 dokumen. Ketua KPU Jawa Tengah Handi Tri Ujiono menyebut beberapa dokumen yang belum mereka penuhi antara lain surat keterangan dari pengadilan dan surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK dari kepolisian. Jadi hari ini kami tadi telah melaksanakan rapat pleno untuk menetapkan status di dalam rangka proses penerimaan pendaftaran calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah 2024. Namun sebelumnya kami perlu sampaikan beberapa hal. Yang pertama adalah terkait dengan pencalonan, bahwa terkait pemeriksaan kesehatan telah dilaksanakan di tanggal 29 September 2024 yang kemudian hasilnya kami telah terima di tanggal 2 September 2024. Pemeriksaan itu meliputi pemeriksaan secara fisik 18 item, kemudian pemeriksaan kesehatan jiwa secara menyeluruh dan pemeriksaan bebas narkotika dan psikotropika yang melibatkan tim penilai dan pemeriksa dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Tengah. Untuk kesimpulan dari pemeriksaan kesehatan ini, tim pemeriksa kesehatan RSUP Dr. Karyadi menyatakan bahwa keempat calon ini fit, artinya mampu untuk menjalankan tugas sebagai gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah 2024. Nah, mendasari dengan hasil pemeriksaan kesehatan itu, kemudian kami melanjutkan ke tahapan selanjutnya, yaitu pemeriksaan penelitian dokumen administratif syarat calon. Kemudian bahwa penelitian persyaratan administrasi yang dilaksanakan sampai dengan tanggal 4, artinya hari kemarin kita selesaikan, telah dilaksanakan penilaian terhadap keabsahan dan kebenaran syarat administrasi bakal calon terhadap 16 item yang wajib. Jadi yang terkait dengan calon itu wajib 16 item persyaratan, kemudian 19 item dokumen khusus. Dokumen khusus itu misalnya terkait dengan anggota DPD terpilih Pak Taj Yassin misalnya, terus kemudian Pak Ahmad Lutfi sebagai anggota Polri, masih anggota Polri, itu ada dokumen yang perlu yang membedakan dengan yang lain. Kemudian ada verifikasi persyaratan calon terkait kewarganegaraan dan usia, sudah kami lakukan dan keempatnya memenuhi syarat. Kemudian ada juga beberapa verifikasi faktual yang memang diperlukan untuk memastikan dokumen dikeluarkan oleh lembaga yang sesuai, terutama terkait dengan jasa Pak Makros ini menjalankan untuk melaksanakan verifikasi faktual ijazahnya Pak Ahmad Lutfi misalnya di Kediri, SMA 1 Kediri. Kemudian Pak Paulus kebetulan ditugasi untuk ke Sarang untuk dokumen ijazahnya Pak Taj Yassin. Bahwa hasil dari penelitian administrasi persyaratan dokumen dari Pak Ahmad Lutfi ada 5 dokumen yang dinyatakan belum memenuhi syarat sehingga perlu dilakukan perbaikan. Kemudian dari Pak Taj Yassin ada 6 dokumen yang dinyatakan belum memenuhi syarat, dan untuk dokumen dari Pak M. Andika Perkasa ada 13 dokumen yang kami nyatakan belum memenuhi syarat untuk dilengkapi. Kemudian yang terakhir untuk dokumen dari Pak Hendrar Prihadi alias Hendi, kami memeriksa dan menyatakan 4 dokumen yang kami nyatakan belum memenuhi syarat. Sehingga kesimpulannya untuk 2 paslon ini kami nyatakan belum memenuhi syarat dan kami sampaikan berita acaranya kepada tim paslon yang bersangkutan. Dokumen ada beberapa, kalau secara umum ada yang ijazahnya belum ada, kemudian ada surat-surat keterangan dari pihak ketiga, misalnya surat keterangan pengadilan, kemudian juga termasuk surat keterangan dari kepolisian, SKCK begitu ya, terkait dengan tidak pernah melakukan perbuatan tercela misalnya, begitu ada dokumen SKCK yang belum dilampirkan. Itu.
Selanjutnya, KPU Jawa Tengah akan melaksanakan penerimaan perbaikan persyaratan administrasi bakal calon dari tanggal 6 sampai 8 September 2024 dan akan kembali melakukan penelitian terhadap persyaratan administrasi yang telah diperbaiki. Febriana Mila, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah.